Kalau Allah tidak di atas, ngapain Nabi SAW Isra Mi'raj ke atas? Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya, kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah, sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya baca melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bagaimana? Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku, minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah, ya. Sebentar, saya ingin sebutkan lafalnya. Jadi disebut dalam riwayat, ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, raji' rabbak, ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah, ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 25. Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, farji' ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu, ya. Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Ustadz cerdas ini menanamkan keyakinan para jamaahnya yang awam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas dengan menganalogikan bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke atas. Padahal di dalam keyakinan Ahlus Sunnah yang hakiki tidak seperti itu. Bagaimana tidak? Ustadz cerdas ini memaksakan argumennya dengan cara tekstual tanpa merujuk kepada kitab syarah dari keterangan riwayat tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana keyakinan ulama Ahlus Sunnah yang lebih alim dari Ustadz ini mengenai ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksudnya adalah tempat Allah ataukah bermakna yang lain? Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 416. Ibn Hajar menukil perkataan Ibn Battal. Sudah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah fisik dan tidak membutuhkan pada tempat untuk Dia mendiaminya. Allah telah ada tanpa tempat dan makna ketinggian Allah adalah ketinggiannya bersama dengan kesuciannya dari tempat. Pada halaman 345, Ibn Hajar berkata, Ibn Battal berkata, Allah bukanlah jisim atau fisik.
karena jisim tersusun dari sesuatu. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 3 halaman 30, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah. Ibn Hajar berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Tuhan kami turun ke langit dunia. Orang-orang yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan riwayat ini dan berkata itu adalah arah tinggi. Dan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama karena perkataan seperti itu akan mengantarkan pada tahayuj, yaitu Allah terbatas dan bertempat. Maha tinggi Allah dari hal itu. Mulai saat ini, Ustadz ini dan rombongannya sudah tidak boleh lagi mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dalam segala hal, karena keyakinan Ibn Hajar al-Asqalani sangat berbeda dengan keyakinan Ustadz ini. Jikalau wujud Allah ada di atas ars, bagaimana dengan ayat ini? Surat 37 ayat 99. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dalam kitab tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 19, terbitan Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 576. At-Tabari berkata, aku pergi menuju Tuhanku. Maknanya adalah, sungguh aku pergi hijrah dari negeri kaumku menuju Allah, yaitu menuju tanah suci, yaitu Palestina, dan meninggalkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berada di bumi, yaitu menuju Palestina, dan tidak pergi menuju Arash atau menuju langit. Apakah hal ini melazimkan bahwa Allah berada di Palestina? Hendaklah para pemirsa perhatikan apa yang dinyatakan oleh Imam Tabari tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, aku pergi menuju Tuhanku. Ditafsirkan, aku pergi hijrah dari negeri kaumku menuju Allah. Inilah yang dinamakan takwil, yang mana kelompok ustadz ini telah melarangnya. Namun mereka lupa atau tidak membaca apa yang dinyatakan oleh imam besar mereka, yaitu Ibn Taimiyah, tentang kedudukan tafsir Tabari. Dalam kitab tafsir Al-Kabir karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 254. Juga dalam kitab Majmu Fatawa karya Ibn Taimiyah, imam besar yang diikuti oleh ustadz tersebut, jilid 13, terbitan Mujama' Malik Fahad Madinah Munawwaroh, cetakan tahun 2004, halaman 385. Ibn Taimiyah berkata, adapun tafsir-tafsir yang ada di tangan manusia, maka yang paling sahih adalah tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, karena dia menyebutkan pernyataan-pernyataan salaf dengan sanad-sanad yang kuat dan di dalamnya tidak terdapat bid'ah. Hanya ada dua pilihan untuk kelompok ustadz ini. Mereka taat kepada imamnya, yaitu Ibn Taimiyah, untuk selalu mempercayai apa yang ada di kitab tafsir Tabari, atau mereka tolak tafsir Tabari dengan resiko meninggalkan imam besarnya. Bahkan sepantasnya ustadz ini sudah tidak boleh lagi mengutip pendapat Imam Tabari dalam segala hal, karena keyakinan Imam Tabari sangat berbeda dengan keyakinan ustadz ini. Mari kita lihat Quran surat 57 ayat 4. Dan dia, Allah, bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jika Allah berada di atas Arash, sesuai keyakinan kelompok ustadz ini, kami ingin menanyakan kepada mereka apa makna ayat dan dia atau Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jika mereka menjawab yang dimaksud ayat tersebut adalah ilmu Allah, maka mereka telah mentakwil ayat yang selama ini keharamannya selalu digaung-gaungkan. Pertanyaan kami untuk mereka, mana lebih dahulu, Allah atau Arash? Pasti mereka akan menjawab Allah lebih dahulu. Jika demikian, ketika itu di mana tempatnya Allah? Adapun riwayat yang dibawakan oleh ustadz itu bahwa Nabi SAW tidak dapat melihat Allah karena dibatasi dengan cahaya. Sebetulnya dia pura-pura tidak mengetahui riwayat yang dibawakan dalam kitab imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah.
Mari kita simak apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Tuhannya dan apa pula komentar Ibn Taimiyah tentang riwayat berikut ini. Dalam kitab Bayan Talbisul Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7 halaman 290, terbitan Mujama' Malik Fahad, cetakan tahun 1426. Ibn Taimiyah berkata, hal ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, yaitu melihat Tuhan. Dan terdapat riwayat yang menyatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dalam bentuk pemuda yang bagian depannya tertutupi, sedangkan kedua kakinya berada di taman yang hijau. Dan sesungguhnya penglihatan ini bertentangan dengan ayat, sedangkan jawaban akan hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka menunjukkan bahwa penglihatan ini merupakan penglihatan mata. Kami tegaskan, penglihatan ini merupakan penglihatan mata. Seperti di dalam hadis sahih yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang belum tumbuh janggutnya. Sangat jelas dan terang benderang, Imam Ustadz cerdas ini meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya dalam bentuk yang telah kami sebutkan. Ini merupakan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Namun agar tidak dikatakan sebagai kelompok musyabbihah, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mujassimah, yaitu kelompok yang meyakini Allah berfisik, maka Ustadz ini membawakan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhannya telah dibatasi cahaya. Adapun riwayat yang dibawakan oleh Ustadz ini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan rakaat sholat kepada Allah, itu menunjukkan keringanan tersebut bukan hanya untuk umatnya saja, namun bagi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Apakah mungkin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu 50 waktu, sementara ayat Quran menyatakan tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Dan yang lebih aneh lagi, pernyataan Nabi Musa alaihi salam, umatmu tidak kuat ya Muhammad. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam lebih mengetahui kemampuan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Allah yang telah memberikan kewajiban kepada umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk tidak mempercayai bahwa Allah ada di atas arasy, sebab akan mengantarkan kepada pemahaman mujassimah dan musyabbihah, karena Allah adalah zat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.